Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini saya akan menyampaikan tentang jalan kembalinya manusia ke negeri asal. Kembalinya manusia pada dirinya yang otentik. Ini menurut Syekh Abdul Qadir Jailani bahwa manusia itu ada manusia jasmani dan ada manusia ruhani. Coba perhatikan. Sekarang kita bahas tentang manusia jasmani. Manusia jasmani, kita ini punya jasad, kita ini punya tangan, punya kaki, punya kepala, punya badan, punya perut, punya jari-jari, punya kuku, punya rambut. Itu namanya manusia jasmani. Nah, manusia jasmani ini, kita manusia ini itu punya ilmu. Ada yang namanya ilmu syariat, ada yang namanya ilmu thariqat, ada yang namanya ilmu makrifat. Itu semuanya ada di manusia jasmani. Nah, sekarang kalau kita bicara ilmu syariat, itu nanti di akhirnya syariat itu ada alamnya, namanya alam malakut, surga ma'wa. Nah, sedangkan ilmu tarekat itu jalan menuju Allah. Nah, itu alamnya namanya alam, kalau tadi alam mulk, sekarang alam malakut. Surganya namanya surga naim. Jadi ada syariat, ada thariqat, ada makrifat. Ada syariat, ada thariqat, ada makrifat. Nah, kalau makrifat ini ada alamnya, namanya alam Jabarut. Nah, di sana ada surganya, namanya surga Firdaus. Jadi beda-beda. Ada alam malakut, ada alam mulk, ada alam malakut, ada alam Jabarut. Ada syariat, ada thariqat, dan ada hakikat. Itu jasmani. Jadi jasmani itu melakukan sesuatu yang bisa melakukan sesuatu ibadah-ibadah yang perjalanannya itu merupakan merupakan syariat. Nah, setelah itu baru thariqat. Thariqat itu tentu saja tingkatan yang lebih tinggi lagi. Thariqat itu jalan menuju Allah. Nah, terus baru setelah itu makrifat. Makrifat itu ya tahu keberadaan Allah. Jadi syariat, makrifat, syariat, thariqat, dan makrifat. Nah, mudahnya kalau diibaratkan, syariat itu pohonnya, sementara thariqat itu ranting-rantingnya, dan makrifat itu daun-daunnya. Nah, pohon ini bisa menghasilkan, itu tentunya harus dirawat, harus dipupuk, harus disirami, dan harus dihilangkan penyakit-penyakitnya. Nah, kalau dihilangkan penyakit-penyakitnya, maka dia akan kembali menjadi manusia yang seutuhnya. Itu manusia jasmani. Sekarang kita bicara manusia rohani. Manusia rohani itu ilmunya hakikat. Jadi setelah syariat, thariqat, syariat sebagai pohon, thariqat sebagai ranting-rantingnya, makrifat sebagai daun-daunnya yang terlihat bahwa pohon itu subur,
Nah, kalau kita bisa mengurusnya, maka kita akan menjadi manusia yang ruhani. Apa manusia rohani itu? Ilmunya hakikat. Jadi kalau tadi itu syariat itu pohonnya, terus thariqat itu ranting-rantingnya, dan ma'rifat itu daun-daunnya, maka kalau kita benar ngurusnya, kalau kita bisa memupuknya, bisa menyiraminya, bisa membuat dia subur, menghilangkan penyakit-penyakit dari pohon tersebut, maka dia akan berbuah. Kalau bisa mengelolanya, bukan hanya berbuah sesuai musimnya, bahkan tidak musim pun dia akan selalu berbuah terus-menerus kalau kita ngerti teknologinya. Nah, buahnya itu namanya ilmu hakikat. Hakikat yang sesungguhnya bahwa kita dekat dengan Allah, senang dengan Allah, cinta dengan Allah, semuanya rata. Semuanya hanya Allah yang kelihatan. Coba dengarkan baik-baik bahwa dunia bagi orang ahli akhirat itu haram, dan akhirat bagi orang ahli dunia itu juga haram. Tapi kalau yang ahli Allah itu haram dunia maupun akhirat. Jadi nggak kelihatan itu dunia dan akhirat, itu nggak kelihatan. Yang kelihatan hanya Allah semata. Itu hakikat. Nah, kedekatan dengan Allah di alam kurbah namanya, atau alam lahut. Alam kurbah, alam lahut, alam yang dekat dengan Allah. Jadi sudah nggak kelihatan duniawi, nggak kelihatan, ukhrawi juga nggak kelihatan. Yang kelihatan hanya Allah. Jadi apa yang kita lakukan dijalani, dengan syariatnya dijalani, thariqatnya dijalani, ma'rifatnya dijalani, maka hakikat akan didapatkan, yaitu dekat dengan Allah dan masuk dalam alam namanya alam lahut. Itu hakikat dari manusia. Nah, ketika sudah dijalani syariatnya, thariqatnya, ma'rifatnya, dan juga sudah mendapatkan hakikatnya, maka itu dia manusia yang sesungguhnya, manusia yang sangat otentik. Itu saja pada kali ini, kita akan ketemu lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.